Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilvaniando. Kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester komunikasi serat optik Universitas Nasional mata Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Teknik Informatika pada 2021. Soal yang pertama, jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagram. Di sini saya uh, menjelaskan cara kerja komunikasi serat optik berikut diagram rancangan komunikasi serat optik. Di sini pada topologi di atas kita akan melakukan pengujian pada koneksi point to point dari titik A yaitu optical transmitter menuju titik B yaitu optical receiver. Pengujian ini dilakukan dengan cara melalui perubahan nilai pada panjang jarak kabel fiber optik. Fungsi optical transmitter adalah untuk mengirim sinyal berupa cahaya optik melalui kabel fiber optik. Pada simulasi ini, saya menggunakan spesifikasi power sebesar 0 desibel miliwatt. Frekuensinya 193,1 THz. Pada simulasi saat ini saya menggunakan optical power meter untuk mengukur kekuatan dalam sinyal optik. Istilah ini biasanya mengacu pada perangkat untuk menguji daya rata-rata dalam sistem serat optik. Kemudian pada topologi di atas kita akan menggunakan juga WDM. Di sini saya menggunakan WDM analyzer yaitu untuk mengukur optical noise yang terjadi pada saat pengiriman dari transmitter ke receiver. Wavelength Division Multiplex disingkat WDM adalah salah satu teknologi multiplexing adalah komunikasi serat optik yang bekerja dengan membawa sinyal informasi yang berbeda pada satu serat optik dengan menggunakan panjang gelombang atau warna cahaya laser yang berbeda. Dengan ini dapat meningkatkan kapasitas dan memungkinkan komunikasi dua arah pada satu serat optik. Kemudian ada juga optical receiver, yaitu untuk menerima sinyal yang sudah dikirim dari titik pengirim. Kemudian dipasang juga bear analyzer untuk melakukan pengujian bit error rate, yaitu untuk mengukur jumlah data yang hilang atau loss pada saat pengiriman. Nomor 2, buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmitter, serat optik single mode, dan fotodioda. Nah, di sini sudah terdapat topologi fiber optik. Sebelumnya saya buka dulu aplikasi opti sistemnya. Nah, di sini saya sudah terdapat. Jika ingin membuatnya seperti ini, klik new project. Di sini membuka project baru. Cara cara kita lihatnya laser transmitter bisa dengan di sini kita klik kanan find component, di kanan find component, ketikkan all wall library transmitter. Nah, di sini banyak terdapat optical transmitter. Nah, seperti ini. Akan tetapi saya sudah membuat favorit. Nah, di sini biasanya perangkat-perangkat yang biasa saya buat. Di sini ada optical transmitter, di sini ada optical receivernya. Terus kita buat optical fibernya nih, single mode. Nah, di sini udah optical transmitter, optical fiber, dan fotodiodanya nih. Nah, biasanya saya nambahin optical power meter untuk mengetes untuk optical power meter untuk mengukur kekuatan dalam sinyal optik. Terus ada WDM yaitu untuk mengukur optical noise, dan ketiga biasanya saya pakai bear analyzer untuk melakukan pengujian bit error seperti pada gambar berikut. Di sini kita masukkan WDM, terus optical power meter, dan satu lagi ada biasanya saya gunakan optical spectrum analyzer, biasa disingkat OSA. Seperti ini merupakan defaultnya nih. Defaultnya ada reference wavelength-nya 1550 nanometer. Nah, length-nya yaitu jaraknya ada 50 km, attenuation-nya 0,2 desibel.
Setelah sudah, kita balik ke project yang awal. Kita jawab nomor 2, lakukanlah simulasi rancangan SKSO telah Anda buat di OptiSystem dengan spesifikasi sebagai berikut. Panjang gelombang laser transmitter setting pada 1550 nanometer, transmisi data 10 Gbps, gigabyte per second. Terus yang C-nya serat optik single mode dengan faktor attenuation sebesar 0,20 desibel. Penerima RX atau sensor cahaya pin atau APD. Ukurlah output laser TX dengan menggunakan optical power meter dan optical spectrum analyzer. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, poin A, poin B, poin C itu merupakan default dari laser transmitter dan serat optik. Terus kita lanjut, ukurlah output laser TX dengan OPM dan OSA. Ukurlah output single laser setelah ditransmisikan dengan fiber optic single mode dengan optical power meter, WDM analyzer dan optical spectrum analyzer. Yang G, hubungkan output photodiode dengan regenerator electrical signal parameter until mengukur kualitas sinyal atau data. Nah, ini jawabannya nih. Ada topologi fiber optiknya. Di sini ada optical transmitter. Kita buka. Di sini ada optical transmitter. Di sini ada receivernya. Di sini optical fibernya. Di sini ada OSA-nya dan OPM-nya. Terus ada WDM analyzer, ada optical spectrum analyzer, optical voltmeter, dan analyzer. Nah, ketika semua dijalankan, di sini defaultnya sudah nih, seperti yang tadi diminta. Lengthnya panjang gelombangnya 1550. Nah, panjang gelombang reference wavelength itu ada 1550 nanometer. Terus lengthnya tadi diminta 20, nggak ada. Serat faktor attenuationnya dia minta 0,20 dB. Nah, ini udah defaultnya nih 0,2 dB desibel per kilometer. Terus transmisi data 10 Gbps. Oh, di sini 10 Gbps itu sudah default dari. Nah, ini sudah nih bitrate-nya 10. Ini hitungannya per bit per second, sedangkan yang diminta kan 10 Gbps. Nah, ini sudah defaultnya, sudah transmisinya sudah datanya 10 Gbps. Kalau misalnya ini mau dirubah jadi megabyte, tinggal dikurangin nolnya saja, seperti itu. Oke, lanjut. 3A sampai D udah. 3A sampai D sudah dibuat. Terus kita jawab yang ukurlah output laser optical power meter. Nah, di sini kita jawab power meternya optical power meter OSA-nya nih. Di sini ada optical spectrum analyzer dan di sini optical power meter. Optical power meternya di sini ada minus 2,652 desibel. Nah, di sini nih wattnya nih 542,969 watt. Di sini ada spektrumnya. Nah, amplitudonya nilai minimalnya minus 104,806 desibel dan nilai maksnya 0,925061 desibel miliwatt. Nah, ini range nih. Range dari hasil yang dari rangkaian ini ketika di run akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya F soalnya ukuran output single laser menggunakan WDM. Nah, sini sudah terjawab nih WDM analyzer. Nah, di sini hasilnya terdapat frekuensi 193,1 THz signal power dalam satuan desibel miliwatt. Ini ada noise power. Nah, sebelah lagi ini ada OSNR. Nah, di sini ada optical power meter hasilnya.
minus 18,652 desibel seperti itu. Nah, selanjutnya nih OSA-nya nih, seperti yang sama yang tadi saya jelaskan. Yang terakhir ada Bear Analyzer. Nah, di sini Bear Analyzer nilai minimum Bear Analyzer-nya ada 0,00543954. Soal keempat, carilah data sebagai berikut. Jika fiber optic single mode disetting pada panjang length-nya itu 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo, dan 80 kilo, berapakah masing-masing daya output yang terukur di luar fiber optik? Buatlah grafik dengan MATLAB hubungan antara panjang serat optik sumbu X versus daya output dalam satuan desibel miliwatt sebagai sumbu Y. Nah, di sini kita jawab. Nah, kita coba di sini saya sudah menjawab dengan hasilnya dari WDM analyzer-nya. Di sini ada optical oh, ini yang tadi saya bilang nih. OSNR. OSNR itu ada optical signal to noise ratio. Nah, di sini nih. Ini nilai OSNR. Satuannya desibel. 37,029934. Nah, di sini adalah ada grafik nih, grafik dari perhitungan tadi 37,29934. Nah, kita coba. Ini kan satuannya udah 20 kilo. Noise-nya udah 20 km. Nah, tadi noise-nya 0,2 dB desibel. Kita running. Apakah sama? Kita running, kita lihat WDM-nya. 37,29934. 37,029934. Nilainya sama, kita coba ganti 30 kilo. Oke, kita running. Setelah running, nilainya 37,030461. Kita lihat 37,030461 sudah sama. Nah, ini merupakan, ini datanya sudah saya catat dari data 20 km, 30 km, 40 km, dan 50 km, dan hingga 80 km. Beginilah grafiknya itu naik, turun, dan naik cukup signifikan. Setelah di atas dia turun lagi ke angka 37. Pada semua jenis sistem transmisi data, signal SNR ini, signal to noise ratio, merupakan parameter yang harus diperhatikan. SNR digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak noise mengganggu sinyal yang ditransmisikan. Dengan kata lain, SNR membandingkan daya sinyal yang diinginkan setiap terhadap background noise. Untuk mengukur SNR diperlukan instrumen OSA, Optical Spectrum Analyzer. Nilai SNR tidak dipengaruhi oleh format data, bentuk pulsa atau bandwidth sistem, melainkan hanya daya sinyal dan noise yang terbaca di OSA. Nah, berikut nih OSA-nya nih, sinyalnya nih, seperti itu. Selanjutnya amplitudenya nih, batas minimal dan batas maksimalnya dari jarak 20 km hingga 80 km. Yang biru ini nilai minimalnya, dan pada garis oranye ini adalah nilai maksimalnya. Selanjutnya kita lihat dari optical power-nya. Dari optical power, ini untuk jarak 20 km. Nah, sama kan 6,651 desibel miliwatt. Nah, berikut merupakan optical power meternya. Kita coba optical power meternya. Ini kan 30 km. Kita samain nih. 30 km harusnya minus 8,652. Coba kita lihat optical power meternya minus 8,652. Sudah sama. Nah, ini merupakan optical power meter dari jarak 20 km hingga 80 km. Pada simulasi yang saya lakukan dengan mengubah nilai jarak fiber optik yang semakin panjang dari nilai 20 km hingga 80 km, grafik di atas menunjukkan bahwa
Semakin panjang jarak yang ditempuh oleh cahaya dan rambatannya, maka kekuatan cahaya pun akan semakin berkurang. Pada grafik tersebut menunjukkan pada 20 km kekuatan sinyalnya sebesar minus 6,651 desibel dengan panjang frekuensi 193,1 THz dan referensi wavelength-nya pada 1550 nanometer, sedangkan pada jarak kilometer 80 itu menurun agak jauh, menurun jauh minus 8,652 desibel dengan frekuensi dan jaraknya yang sama. Jadi dengan jarak yang sama, referensi frekuensinya sama dan referensi wavelength yang sama. Yang tadi itu kita carinya 1550 nanometer dengan frekuensi 193,1 THz. Nah, hasilnya menurun dari 20 km hingga 80 km itu kekuatan sinyalnya menurun cukup jauh juga dari 18 hingga dari min 6 hingga minus 18. Sehingga jika ingin optimal, kita harus menggunakan alat untuk memperkuat cahaya yang dikirim. Jadi dari 20 km ini ke 80 km ini harus ada alat untuk memperkuat cahaya yang dikirim di beberapa kilometer agar kekuatan sinyalnya tidak menurun. Selanjutnya ada bear analyzer-nya nih. Kalau bear analyzer-nya dari 20 km hingga 80 dan hingga 70 km itu tidak dibilang cukup stabil juga, tapi dari grafiknya tidak terlihat terlalu signifikan berubahnya. Bit error rate adalah salah satu cara untuk mengetahui kualitas sinyal yang dikirimkan melalui sistem komunikasi fiber optik. Melalui bear analyzer dalam software optik system dapat dihasilkan nilai bear sekaligus grafik key factor dan AI diagram. Sama halnya pada SNR yang tadi, bear dianalisa dalam 3 kondisi, yaitu kondisi normal, saat penambahan DCF, dan saat penambahan daya transmitter. Pada simulasi untuk menentukan bit error rate, dihasilkan nilai bear yang bervariasi pada channel yang berbeda. Semua frekuensi telah memenuhi standar minimum bear untuk komunikasi fiber optik. Walaupun hasilnya tidak sama rata, grafik bear dengan jelas menunjukkan adanya pengaruh frekuensi. Hal ini berkaitan dengan karakteristik fiber optik dan receiver yang memiliki daerah kerja puncak pada 550 nanometer. Semakin jauh panjang gelombang dari nilai tersebut, semakin besar loss yang terjadi, sehingga secara tidak langsung akan menurunkan nilai bear-nya. Namun atenuasi bukanlah salah satunya bukan salah satunya penilaian gitu. Soal selanjutnya jelaskan hubungan antara daya output dan output daya. Hubungan daya output dan output daya adalah di mana nilai output daya tergantung pada nilai inputan daya output, sehingga keduanya bisa saling terhubung. Terus selanjutnya di soal C ada soal nomor 4A. Parameter fiber optik faktor atenuasi diubah menjadi 0,25 dB. Bagaimanakah outputnya? Nah, kita buka lagi aplikasi sistemnya. Di sini kan tertulis 0,2 desibel per meter. Nah, di sini kita lihat gini 0,25. Oke. Kita enter, kita oke. Kita coba running. Di sini di 30 km. Oke. Oke, sudah di running. Kita samakan nih di optical power meternya 7651 minus 651. Kita lihat optical power meter 10 652. Nah, ini sama nih. Di sini seperti itu. Terjadi perubahan di setiap kilometer pada pengujian melalui optical power meter. Jadi antara yang tadi 0,2, nah yang ini yang sebelumnya, ini yang ketika dirubah. Nah di sini ini yang sebelumnya nih, yang tadi di 30 minus 10 10,15 desibel. Nah ini yang kita attenuation-nya kita ganti 0,25, yang ini yang tadi masih 0,2. Terjadi perubahan di setiap kilometer pada pengujian oleh optical power meter. Nah, soal selanjutnya jelaskan pengaruh faktor atenuasi fiber pada output daya sinyal. Atenuasi menyebabkan pelemahan energi sehingga amplitudo gelombang yang sampai pada penerima jadi lebih kecil dari amplitude yang dikirimkan oleh pemancar. Soal nomor 5, ukurlah parameter berikut ini. Nah, ini dari soal-soal ini
sepertinya soalnya sama nih seperti yang tadi kita jelaskan, dari 20 km, 30 km, 50 km, 60 km, 70 dan 80 km. Jadi ini hasilnya nih. Nilai OSNR-nya dari WDM Analyzer, terus ada aplikasi spektrum analyzer-nya. Nah, di sini ada amplitudonya nih, batas minimal dan batas maksimal. Nah, di sini kita lihat OPM-nya nih, optical power meter. Nah, semakin jauh jaraknya, semakin kekuatan cahayanya akan semakin melemah. Gitu. Di sini ada bar analyzer-nya. Saya rasa cukup sekian jawaban soal UTS komunikasi serat optik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.